Malaysia negara pertama di dunia yang membangunkan Islamic REIT. Bukannya Arab Saudi, bukannya UAE, tapi kita Malaysia. Gimana Malaysia bisa ngalahin kita dan Jepang? Guru asal Kuala Lumpur, Malaysia pilih tanam pohon di Gunung Papandayan, Garut. Bentuk kepedulian lingkungan. Coba di Malaysia. Oke, explore Malaysia sampai dapatnya jelek. Ini tiang listrik khas Sarawak. Gak jelek. Dalam. Oh, apa ya? Yo! Bersih, teratur amat. Hah? Kok ini? Bahkan ini coverage September 2018 nih guys. Gak jelek. Shanghai Exhibition Center. YouTuber ini geng mencari kejelekan negara Malaysia, namun tak dapat geng, malah dia dibuat esok dengan negara Malaysia. Indonesia dan juga Jepang itu dikalahkan oleh negara Malaysia geng. Apa benda nih weh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala pada musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video negara Malaysia adalah negara yang pertama geng yang menggunakan Islamic REIT. Wah, dan mengalahkan Indonesia dan juga Jepun. Nah, kok bisa ke Jepun? Nah, makanya simak video ini sampai akhir, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Dan ada sebuah YouTuber, geng, ya. Ini cerita dari awal dulu nih ya. Ada seorang YouTuber yang mencari kejelekan negara Malaysia tentang eksporat di Google kayak gitu ya, geng. Namun tidak menemukannya, malahan dia yang dibuat terkaget-kaget, geng. Wah, kok bisa seperti itu, Bang? Nah, makanya simak video ini sampai akhir biar kalian tidak menyesal. Kita tertawa bersama-sama kayak gitu ya, geng. Kita enjoy mengambil pengalaman, mengambil ilmu daripada negara-negara ini. Kok bisa negara Malaysia mengalahkan Indonesia dan negara Jepun kayak gitu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, kita capcus saja, kita simak videonya seperti apa. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia negara pertama di dunia yang membangunkan Islamic REIT. Bukannya Arab Saudi, bukannya UAE, tapi kita Malaysia. Dan korang sebagai Muslim Malaysia mesti tak tahu benda ni dan korang memang rugi. Jom dah share 5 REIT yang patuh syariah yang korang semua wajib tahu. So yang pertama sekali adalah KLCC REIT. KLCC REIT ini memegang Petronas Twin Towers, Suria KLCC Mall dan juga Menara Azon Mobil. Paket cap dia pula around dalam 16 bilion ringgit dan dividen yield dia lebih kurang 5%. Dan dia ni jugalah staple REIT patuh syariah yang pertama di Malaysia. Basically REIT yang paling premium lah yang kita ada. And then yang kedua adalah Axis REIT. Ini dia lain sedikit sebab dia bukannya mall ataupun hotel. Dia fokus kepada industrial, warehouse, ada kilang, ada logistic center. Dan tenant dia semua adalah nama-nama besar seperti DHL, Panasonic dan juga Nestle. And di serata Malaysia mereka ada 69 properties. Nak sekarang ini e-commerce seperti Shopee, Lazada dan juga manufacturing semakin boom dalam Malaysia. So REIT yang fokus kepada sektor ini memang tengah right lah on trend tersebut. And next yang ketiga adalah Al-Aqar Healthcare REIT. Yang ni dia special sebab dia adalah REIT pertama yang listed lah dekat dunia pada tahun 2006. Dan portfolio dia mereka memiliki 17 hospital KPJ, wellness center, college, ada aged care facility dekat Australia sana. Dan dividen yield mereka pun cantik dalam 5.5%. Dan kalau korang nak tahu, sektor kesihatan ni adalah defensive sector sebab manusia ataupun orang tetap kenalah pergi hospital tak kisah ekonomi naik ataupun turun. So itulah dia defensive sector. And then yang keempat adalah Al-Salam REIT. Yang ini dia lebih diversified. Ada Komta, ada JPCC, Maidin, Hypermarket dan outlets KFC dan juga Pizza Hut di seluruh Malaysia. Jadi REIT ini dia mix di antara retail, office dan juga F&B. So spread dia memang luas. Dan yang kelima adalah Amir REIT. Ini adalah antara yang paling barulah di antara semua tadi. Dan dia ni adalah first pure industrial Islamic REIT dekat bursa. 34 properties dekat Johor dan yang best semua fully tenant, satu pun tak kosong. Okay, so kenapa REIT ini dia best untuk kita sebagai Muslim investor? Yang pertama,
semua tenant wajib menjalankan bisnes yang halal sahaja. Dan yang kedua, financing pun kena guna Islamic facility. Kalau ada ambil insurans pun kena pakai yang takaful. Dan yang ketiga, income daripada aktiviti tak patuh syariah wajib kekal bawah 20%. Dan yang keempat, sama macam REIT biasa, mereka wajib distribute at least 90% daripada taxable income mereka sebagai dividend kepada investor. So korang punya passive income itu adalah yang versi patuh syariah. Gimana Malaysia bisa ngalahin kita dan Jepang? Direktur IT di Kuala Lumpur gajinya lebih besar daripada di Tokyo. Kenapa kita bahkan nggak disebut? Kita punya terlalu banyak universitas yang lemah dan gelar yang terlalu umum. Kita punya 8 kali lebih banyak universitas per orang dibanding Cina. Tapi yang aneh, kita tetap menghasilin lebih sedikit lulusan per orang dibanding Cina, Belanda, Amerika, atau Malaysia. Wait, what? Kita punya lebih banyak kampus dari mereka, tapi lulusan kita lebih sedikit. Masalah kita bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Dan ini fakta yang orang nggak mau dengar. Cuma 11% orang Indonesia yang punya gelar. Kita nggak bangun sistem pendidikan, kita bangun pabrik ijazah dengan 96% kampus swasta. Kita produksi kertas, bukan talenta. Malaysia lihat masalah yang sama. Mereka pangkas kampus swasta dari 616 jadi 384. Hari ini 40% lulusan Malaysia di bidang STEM. Indonesia 60% lulusan kita di bidang sosial dan bisnis untuk pekerjaan yang bahkan gak ada. Kita ngomong besar soal baterai EV, hilirisasi, dan masa depan industri. Tapi kita butuh kemampuan teknologi tinggi, bukan cuma tenaga kerja murah buat gali tanah. Dan hasilnya kelihatan. Sekarang Malaysia dapat investasi pabrik chip dan data center. Lulusan vokasi mereka 99% dapat kerja. Kalau kita nggak perbaikin ini, kita nggak akan jadi pabrik masa depan. Kita cuma akan jadi yang gali tanah buat negara lain yang benar-benar jadi pabrik masa depan. Gold diggers, follow for more eye openers. Wah, betul juga ya. Nah itu geng, kenapa Indonesia dan Jepang bisa dikalahkan oleh negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, kayaknya pasal pendidikannya, universitinya, geng. Kayak itu ya, memang ya university di Malaysia ini nomor berapa terbaik di dunia kayak gitu. Kalau di ASEAN, kalau agak salah nomor 5 kayak gitu ya, geng ya. Cek sendirilah, silakan komen deh kayak gitu ya, geng ya. Nah, geng, tentang bursa-bursa ini, geng, apa namanya, inilah geng yang membangkitkan ekonomi Malaysia juga, geng. Makanya ekonomi Malaysia makin kukuh dan pelaburan itu makin percaya ke negara Malaysia karena mereka itu menteri-menterinya ya, mohon maaf kepada menteri-menteri Indonesia, sangatlah bijak, geng, mengambil keputusan itu dan mengambil wewenang itu tidak seperti menteri-menteri kita kayak gitu ya, geng ya. Kalau kita kan pelimpan menteri-menteri kita, besok cakap seperti ini, besoknya kayak gini, bla bla bla. Dan juga buat warga-warga Indonesia, kita harus belajar dan seperti ini kayak gitu ya, geng. Mari kita menegur, saling menegur satu sama lain biar kita memperbenahi diri negara kita yang sudah semakin ya gak karuan lah, ikinya bisa bilang kayak gitu ya, geng ya. Nah, ikinya akan mereaction beberapa video lagi, geng. Mungkin kalian akan terkejut juga pasal ini. Kenapa? Karena YouTuber ini mencari kesalahan negara Malaysia. Seperti apakah videonya? Jom, let's go bersama-sama. Guru asal Kuala Lumpur, Malaysia pilih tanam pohon di Gunung Papandayan, Garut. Bentuk kepedulian lingkungan. Noh, lihat buat kalian yang suka mendaki. Orang Malaysia saja peduli dengan alam kita. Masa kalian mendaki cuma maunya foto-foto doang? Terus upload story, Indonesia itu indah kawan. Pilih kintil. Indonesia itu indah. Tapi karena kalian mendaki nggak bisa jaga kebersihan, terus buang sampah sembarangan, alam Indonesia jadi rusak. Itu gara-gara kalian yang katanya pencinta alam. Maksud saya, kalau nggak bisa satu orang bawa bibit satu pohon, minimal kalian bisa jaga kebersihan. Bawa sampahnya turun gunung. Ini mah katanya pecinta alam. Daki gunung ini, daki gunung itu. Tapi yang membekas cuma sampah doang. Kan kocak. Apalagi yang viral kemarin. Sampai berantem rebutan spot foto. Kan goblok. Guys, 5 tahun aku di Malaysia dan yang aku paling senang, yang aku paling suka ada di Malaysia itu apa? Tuh, transportasinya mudah. Di sini kita mau naik monorail. Selain monorail ada juga LRT, ada juga MRT. Kalau bus ada juga ada Rapid KL. Banyak. Jadi kemana-mana itu mudah dan juga murah. Perbedaan yang paling ketara negara Indonesia dan juga Malaysia dalam berkendara ataupun di jalan raya. Kalau di Malaysia, jam macam mana pun dia memang tak akan bunyi horn.
Sebab tuh kalau kau datang ke Malaysia, di jalan raya tuh suasana tenang aja. Sebab kalau bunyi horn, maksud daripada orang Malaysia, arti dia ialah marah. So kalau orang Malaysia tengah mandu lepas tu jam, lepas tu dia horn, bermakna dia marah lah tu dengan orang depan tu. Tapi kalau di Indonesia, bunyi horn ni maksud dia macam signal, nak beritahu orang yang kita ni nak lalu ataupun nak lancangi dia. Tapi di kampung Roy, bunyi klakson ni bukan hanya untuk itu saja. Tapi kalau contoh macam lalu depan rumah kawan, nampak kawan tu duduk di depan rumah, lepas kita klakson dia, kita horn dia, tin, hai apa kabar, macam tu. Tapi bagi Ruth tak kisah bunyi horn ke tak bunyi horn ke, itulah perbezaan. Bayangkan kalau semua negara bunyi horn habis lah Halo Indonesia Malaysia, korang tahu tak? Coba di Malaysia. Oke, explore Malaysia sampai dapatnya jelek. Oh, Yang mau sampai negara dapatnya lain jelek. boleh Oke. langsung di komen ya di mana. Kita coba Oke. nih. Oke. Di mana nih? Pahang. Ih. Pohon apa ini guys? Sawi. Kalau kata pemerintah sih nggak jelek. Next. Set. Hey. Ini bagian Malaysia apa Indonesia nih? Ini Malaysia apa Indonesia nih? Apa ini? Setahu saya kalau kapal Royal besar kebanyakan Caribbean Malaysia Cruise. bang, karena lebih Wow. bersandalnya. Next. Sekarang mungkin agak ke kotanya coba. Coba kalau Kuala Lumpur terus kayak gimana sih? Set. Coba lihat. Itu bukan Kuala Lumpur. Oh, ini agak di luar Kuala Lumpur sedikit nih. Oke. Tadi pas lihat sini agak hampir tuh, karena lihat ini kan, ini kolam mandi gitu deh, seger ya, gak jelek. Selanjutnya kita ke pulau sebelah di Sarawak sama Sabah. Di sini kalau di GeoGeser itu banyak hutan-hutan ya. Pantai nih kayaknya, pantai nih guys. Oh bukan. Nah kalau kalian nggak tahu, ini tiang listrik khas Sarawak, gak jelek. Next kita coba Kuala Lumpurnya deh. Set. Gimana nih? Shah Alam? Apa ya? Yo! Bersih, teratur amat. Hah? Kok ini bahkan ini coverage September 2018 nih guys. Gak jelek. Next please. Sebenarnya pantai belum sih. Pantai-pantai itu belum sih. Coba Terengganu. Oh, di pulau. Pulau siapa ini? Yo. Di mana Yeng? Oh my god. Ini apa anjir? Shanghai Exhibition Center. Oh, Tulisan Chinese sih. Shanghai Apa ini? ya. Macam museum itu ya? Coba, kalau kita keluar, ada di tengah laut deket Kuala Terengganu. Di sini. Coba sekarang coba Malaysia bagian Johor. Set. Oke. Di mana nih? Oke. Ada jelek-jelek mana, Bang? lagi. Terlalu sawit ya. Jelek. YouTuber ini geng mencari kejelekan negara Malaysia, namun tak dapat geng, malah dia dibuat esok dengan negara Malaysia. Indonesia dan juga Jepang itu dikalahkan oleh negara Malaysia, geng. Apa benda nih weh? Itulah geng, kita harus banyak-banyak belajar kepada negara Malaysia kayak gitu ya. Kita harus mengambil ilmunya, bukan cuma kita mengambil kebenciannya saja. Makanya jangan terlalu banyak nonton si Kokori, jangan banyak nonton si Wan Nur, jangan banyak nonton si Benny kayak gitu ya geng. Karena mereka sudah mulai menyerang negara Malaysia kayak gitu ya gengnya. Kalau si Wan Nur dari dulu mungkin pemikirannya agak konslet sih menurut ikinya, agak tidak sependapat lah kayak gitu ya gengnya. Mungkin dia belum pernah kedatang Malaysia, sama juga dengan si Kokori kayak gitu ya gengnya. Nggak tahu dia sakit hati dengan apa, mungkin dia dulu jatuh cinta kepada anti-anti di Malaysia, terus dia ditolak mentah-mentah karena si Kokori ini aslinya cakapnya aja yang besar, gak ada apa-apanya dia. Kalau anti-anti di Malaysia kan kaya-kaya itu ya kan. Kalau ini si Kokori cakap besar, uang tak ada, mungkin seperti itulah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye bye.